Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Sultan dimanapun berada. Video kali ini aku mau mencoba berbagi tips atau cara memasang grip, karet grip. Nah, ini raket baru nih, raket apa ini, Nanorai Lite 18, raket original by Yonex Japan, made in China. Original tapi diproduksi di China. Ini original, baru saya pasang senarnya. Nyaring. Yonex itu ada 3 produksi, Jepang, Taiwan, dan China. Banyak raket Yonex yang dibilang GO, Grade Ori, dibilang Asian Premium. Nah, itu istilahnya KW nya Yonex. Hati-hati kalau beli raket Yonex. Sebaiknya mendingan yang ori made in China, itu walaupun China tapi tetap ori development Japan. Jadi Yonex membuat sebuah terobosan market, dimana kalau yang ori Jepang itu pasti harganya luar biasa. Contoh kayak Astrox, seri Astrox 99 contohnya. Seri Astrox 99 itu ada yang dari Jepang, itu yang Pro, Astrox 99 Pro, harganya kurang kisaran 3 jutaan lah. Nah, yang mediumnya itulah produk dari Taiwan, serinya dibedakan jadi Astrox 99 Game. Itu dari Taiwan, harganya sekitar medium lah 1 jutaan, 1 juta 1,2, gimana sellernya lah. Seri yang murahnya tapi tetap ori adalah Astrox 99 Play. Nah, itu bentuk sama, setting sama, cuma ya mungkin secara kualitas bahan pasti berbeda sih. Tapi itu ori direkomendasi oleh Yonex, tapi diproduksi di Cina yang seri Astrox 99 Play. Jadi untuk membedakan, nah itu harga sekitar ring 500 sampai 700 ribuan. Itu untuk secara market, itu untuk menjawab keinginan yang sekiranya berat untuk membeli yang ori Jepangnya, yang seri Jepang aslinya. Itu ada alternatif yang Taiwan dan Cina. Ya secara feel sih pasti ada sedikit berbeda, tapi ya yang jelas ori juga. Contoh ini Nanorai, ini barang yang original by development Japan tapi diproduksi di Cina. Nah, seperti ini. Kalau seri Taiwan Jepangnya saya kurang paham nih, yang seri Nanorai yang ini yang apa ya. Tapi kalau Astrox itu seperti itu, Pro, Game, dan Play. Hati-hati kalau beli produk katanya Yonex yang Japan tapi harganya under 500, itu dipastikan itu adalah produk KW atau bukan ori. Saya nggak bisa menyebut KW ya, bukan ori aja. Ada yang nyebut Asian Premium, ada yang nyebut Grade Ori. Nah, contohnya
ini Nano Flare 1000ZZ. Ini kalau aslinya ini kalau desain aslinya seperti ini memang. Bonggolnya ada tulisan Japan. Ini yang original ori Jepangnya, ini harga sekitar 2,6 2,7. Tapi ini saya pengen tahu yang enggak orinya tuh seperti apa. Saya coba membeli ini yang under 500 lah harganya, ringnya antara 200 sampai under 500 tergantung seller. Ya memang secara tampilan sih sama persis secara tampilan, tapi secara kualitas sih sebenarnya tetap berbeda. Salah satu contohnya kalau kita tes keseimbangannya tuh, dia nggak bisa imbang, ya nggak stabil lah, nggak stabil yang jelas. Dan secara tampilan sih oke, sama persis dengan orinya, cuma yaitu kualitasnya jelas berbeda. Ini putarannya juga dia bergoyang, nggak stabil, karena dari sini aja udah nggak kelihatan nggak stabil tuh. Kalau raket yang ori contoh Asawe VR Electronic Original Asawe, ini karena dia itu produknya ori, dia tuh kestabilannya tuh luar biasa tuh. Kelihatannya dia kiri kanannya tuh stabil. Nah, putaran juga ya imbang, swing putarannya enak, rata, diginiin ya dibolak-balik juga rata. Beda sama tadi yang nggak ori, ditaruh gini dia muter berat sebelah, taruh gini sama. Nah, hati-hati. Jadi kalau ada seller atau yang menjual katanya yang seri Jepang tapi harganya di bawah 500, itu pasti KW, tidak ori. Mendingan cari yang, kalau mau budget di under 500, cari yang ori tapi yang produk Cinanya. Kayak ini contohnya. Bedanya dia, coba buka ya, dia nggak akan ada tulisan Jepangnya di bonggol bawahnya. Bila buka, coba kita buka ini masih baru. Bisa sekali. Ini bonggolnya tidak ada tulisan Jepang, beda. Ini ada tulisan Jepang, karena kalau yang ori Jepang itu pasti ada tulisan Japannya. Kalau Taiwan juga tidak ada, kadang tidak kalau Taiwan. Tapi kalau yang ori Cina, produk Cina, diproduksi di Cina tuh nggak ada tulisan Jepang. Logo Yonex sih ya. Nah, ini pegangannya udah beda. Nah, dia stabil, putarannya juga stabil. Nah, itu walaupun produksi Cina, tapi kalau ori, quality control produknya itu tetap terkontrol dengan baik. Harga under 500 tapi sudah mendapatkan produk ori. Seperti itu kawan. Oke, kembali tadi yang saya mau membagikan tip, yaitu salah satu kalau kita mau beli raket Yonex dan Li-Ning tuh hati-hati, itu banyak sekali kualitas yang tidak ori. Makanya hati-hati kalau katanya ori tapi harganya kok murah banget, itu wajib hati-hati, karena yang jelas itu bisa palsu, atau kedua mungkin raket Spanyol.
Tahu raket Spanyol apa? Raket separuh nyolong. Bisa jadi karena murah. Oke bro, saya sebenarnya ini video mau mencoba berbagi tip untuk memasang grip karet. Grip karet. Nah, grip karet ini ya, kalau saya biar ini bagian bonggolnya itu ada apa namanya, tonjolan yang lebih, karena ini untuk menahan pegangan. Jadi kalau saya selalu ditekuk ujungnya nih, seperti ini. Kita tekuk dulu ujungnya ya, kita tekuk ujungnya, kita pasang di sini, kita putar sambil kesininya rada disilangkan, rada dimiringkan. Nah, terus sudah, kita ikutin aja alurnya. Ini tujuannya untuk biar bonggolnya itu lebih menonjol. Nah, kalau sudah agak dimiringkan, kelihatan nggak ya? Nah, kita putar aja biasa. Nah, kalau ketebalannya ya kita sesuaikan dengan settingan kita biasanya gimana. Jadi nggak perlu digunting lagi. Jadi dia rapi, terus cendolannya itu dia akan lebih tebal di sini. Tuh. Ya, kita putar, agak ditarik biar rapi dan kencang. Karena kalau nggak kencang nanti waktu dipakai main dia akan geser. Ya, ini kalau grip karet ya kita ukur, kita sesuaikan. Kita pegang aja dulu, pas belum? Oh, kalau ini kekebalan kita bisa atur jaraknya agak sedikit dijarangin pas lipatannya, pas tumpukannya, bukan lipatan. Kita agak geser dikit, jadi biar nggak terlalu. Kalau pegangan saya sih, saya nggak suka yang pegang gede gitu, karena itu akan mengurangi power. Ya ibarat kita palu lah, martil itu kan gagangnya kecil, depannya atasnya, jadi daya powernya itu akan menambah daya power. Oke. Jadi rapi kan. Nah, di ujung sini, karena ini biasanya kalau ada yang tipe grip itu sudah lancip di sininya. Nah, karena ini belum, ya kita gunting secukupnya deh. Kita gunting dulu untuk nanti biar bisa disolatip. Kita rapiin, kita gunting miring aja. Nih, ya, kita kencengin lagi, kita batasin pas ini biar rapi itu pas, jadi nggak motong. Nah, karena ini ada lemnya, kita buka stikernya ini, kita tinggal rapiin sini. Nah, udah rapi kan, cakep kan. Nah, ini bonggolnya ini jadi lebih besar, ini lebih menonjol, ini untuk ngunci. Nah, geser gini buat ngunci.
akan dia lepas kalau kita pegang. Nah, finishingnya kita rapikan ujungnya dengan selotip hitam bawaan dia. Kita rapiin, kita puterin. Jadi rapi tuh, rapi. Terus bawahnya itu agak menonjol nih, jadi nggak perlu digunting, belakangnya di bawahnya dilipat aja. Fungsinya untuk si bonggolnya itu bisa lebih tinggi ininya, jadi fungsinya untuk menahan ini. Kalau dipegang ini tadi saya menahan ini tumpuannya gitu. Oke, ini cara saya ngegrip, memasang grip karet ya. Siapa tahu ini bisa menjadi apa, alternatif memasang grip. Oke, ini grip jadi rapi kan. Nah, rapi dan tidak membuangnya hanya sedikit tadi di ujung untuk ngerapiin ini ujungnya ini. Oke bro, itu satu. Nah, kedua, kalau pasang grip handuk, bagaimana kalau grip handuk? Oke, nah ini raket TNP T100 titanium dari ASAW. Ini baru saya pasang senar. Wih, nyaring banget. Ini tarikan 25 nyaring banget. Garing dibanding sama ini yang unik, lebih garing ASAW. Padahal ini tarikan 27, yang ASAW tarikan 25. Nah, karena ini raket jadul, ininya kemarin gripnya udah rusak, udah apa, bulukan udah hancur, makanya dikupas sama saya. Nah, karena sudah dikupas, saya sekalian pinggirnya ini agak diserut. Tujuannya apa? Biar nggak terlalu tajam, walaupun sebenarnya juga, tapi emang untuk ngecilin sedikit juga sih. Saya pegangannya nggak terlalu besar. Nah, langkah berikutnya setelah dikupas begini, itu sebelum dipasang grip boy karet maupun handuk, harus dilapisin dulu dengan ini ada yang namanya selotip. HP-nya ada, ini dulu trouble. Nah, ini beli aja nih selotip elektrik warna hitam. Ini elastisnya bagus. Nah, ini fungsinya untuk ini, nutup ini biar satu aman, si grip kayunya tidak lembab nantinya. Terus fungsi keduanya, kalau nanti dipasang grip handuk,
grip handuk itu pasti ada lemnya. Nah jadi ini untuk mengamankan, jadi kalau nanti gripnya sudah mau diganti, biasanya lemnya tuh suka nempel di hand gripnya. Nah karena dengan adanya Solatip ini itu lebih mudah membersihkan lemnya, cukup dengan minyak kayu putih dan sejenisnya itu bisa hilang. Kita tutup dulu sampai rata. Ini ngomong-ngomong nih, raket ASW ini raket incaran saya dari dulu, raket rare item original ASW Amerika USA. Sekarang sudah nggak diproduksi lagi seri ini, TMP 100 titanium. Nah, oke, cukup. Nah, jadi si grip kayunya itu, gagang kayunya terlapisi dengan aman. Raket ASW. Ya. Nah, berikutnya ya sudah tinggal kita coba pasang grip handuknya. Masang grip handuknya sama. Ini grip handuknya kayaknya sudah lama ini, lemnya kok agak susah. Nah, ini bisa. Nah, kita lepas dulu lemnya. Untuk handuk tetap sama, kita ujungnya kita miringin terus satu. Nah, jadi nggak perlu digunting, tidak perlu digunting, cuma dimiringin. Ya tujuannya seperti tadi, biar bagian bonggonya tuh lebih menonjol. Harus bersih dari tempelan. Oke, kita puterin. Pasin. Jadi kalau dianya itu ada lapisan Solatipnya ini, jadi nanti kalau ini kan lem nih, lem stiker, jadi kalau dilepas itu lebih mudah. Kalau langsung kayu nggak pakai Solatip, itu resikonya susah bukanya, lemnya akan nempel kuat ke gagang kayu.
udah tinggal diputer aja rapi ya. Nah, saran saya karena ini adalah dan cukupnya segini, karena ini grip handuk yang ada lemnya, saran saya sebatas ini saja, sebatas kon bawah. Karena ini kalau diputerin sampai ke atas, resikonya ini yang tulisan-tulisan, stiker-stiker ini nanti akan terkelupas, bisa saja terkelupas. Jadi sebaiknya secukupnya, misalkan segini ya kita potong aja, kita potong berarti sebatas secukupnya sampai kon aja. Jadi cukup aja sekon aja. Tanya di sini salah jalur. Nah, kita potong ujungnya sesuai putaran. Oke, sabar ya. Kita cukupkan aja, pasin sebatas kon bawah tuh, jadi rapi kan. Nah, kalau mau dirapin lagi ujungnya ini biar nggak lepas, kita tambahin ini, kita bisa potong setengah atau full. Karena kalau grip karet grip handuk biasanya tuh tidak dikasih solatip penutup, solatip buat ngerekatin terakhir. Ya nggak apa-apa, kita bikin aja sendiri, kita potong jadi 2 aja. Kalau gede terlalu kurang manis. Iya. Ini kan biasanya suka ujungnya ini suka lepas lagi sih, makanya ditutup lagi aja pakai ini. Biar rapi. Tuh. Jadi untuk ngunci biar ujungnya itu nggak akan setelah dipakai nggak akan lepas. Begitu Sobat Sultan, ini ya sedikit tip atau kebiasaan saya yang pasang grip. Semoga ini bisa menjadi referensi atau bisa bermanfaat bagi badminton lover. Nah, jadi ini yang versi handuknya sama, jadi bawahnya itu ada bonggolnya lebih tinggi, itu yang handuk juga, jadi tidak perlu ada tambahan. Biasanya suka ada pemain siapa gitu pernah bikin konten ditambahin dulu biar ini cendolannya, nggak perlu. Cukup ditekuk aja ujungnya seperti tadi. Oke, sepertinya tip dari saya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang pas penyampaiannya mohon dimaklum, dan tolong dibantu subscribe dan share and subscribe ya, Inces ya. Nah ini Incesku nih, ini sini lihat nih Inces, ini Inces, sini saya. Nah ini
Inces calon atlet badminton ini. Saya lihat tuh, ini calon atlet. Mana wajahnya nggak kelihatan sih? Tuh, omnya mau lihat tuh. Tuh, dada dulu sini. Sini dada dulu ke kamera. Dadah. Oke, Sobat Sultan, semoga bermanfaat. Satu, tentang cara memasang karet dan handuk. Kedua, hati-hati memilih beli raket, khususnya yang Yonex, Li-Ning dan Victor. Itu 3 brand itu banyak sekali dipalsukan atau di banyak grade tidak ori, bukan tidak ori ya, grade ori istilahnya, katanya sih mendekati original tapi tetap aja bukan ori. Ada yang nyebut Asian Premium, hati-hati. Ini saya coba beli yang katanya sih Asian Premium, mendekati ya, hampir dengan orinya itu 90%. Finishingnya sih ya sih, tampilannya persis, tapi secara kualitas tetap beda jauh, karena lihat kestabilannya juga tuh nggak stabil, dia muter, nggak mau diem. Beda dengan ini, taruh gini, karena dia original, kestabilannya tuh stabil, ya nggak muter. Yonex juga, yang Yonex Cina tuh walaupun Cina tapi kalau ori dia diem, stabilnya bagus, kiri kanannya bagus. Tapi kalau yang ini yang tidak ori, pasang gini tuh muter dia ya. Nah itu salah satu cara. Jadi kalau beli di toko, kalau nggak di online, Anda bisa ngetesnya itu seperti itu. Salah satunya tes kestabilan raketnya, stabil nggak. Kalau dia stabil, kiri kanannya imbang, dia pasti nggak muter. Nah, kalau sudah ininya bagus, kestabilannya bagus, kalau udah kestabilannya bagus, tinggal puter, swing putarannya rata nggak, ringan nggak. Nah kalau ringan dia nggak goyang, dia putarannya bagus. Nah itu tip dari saya, semoga bermanfaat untuk Sobat Sultan dimanapun berada. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.